Halo semuanya, selamat datang lagi di Fantasy Sport, channel yang membahas semuanya tentang sepak bola. Liverpool berpeluang besar menjuarai Premier League musim ini. Memiliki gap yang cukup jauh, The Reds hanya tinggal menunggu waktu mengangkat trofi juara di era Premier League. Hingga pekan ke-29, Liverpool masih nyaman berada di urutan teratas klasemen. Anak asuh Jurgen Klopp itu mendulang 82 poin, unggul 25 angka atas Manchester City yang menempati peringkat kedua. Sayangnya Liverpool tak bisa menambah poin untuk semakin memperkokoh posisi di posisi teratas. Pasalnya Premier League dan kompetisi di Eropa harus tertunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan akibat pandemi virus corona. Andai liga kembali bergulir, The Reds harus tetap waspada penuh. Sejarah menunjukkan bahwa bukan hal aneh klub gagal juara meskipun sudah unggul jauh atas lawan-lawannya. Ironisnya Liverpool juga pernah mengalaminya. Jadi The Reds harus berhati-hati supaya tragedi serupa tak pernah terulang kembali. Berikut tim Fantasy Sport sudah merangkum 5 klub Premier League yang sudah unggul jauh dari lawan-lawannya tapi kandas di akhir jalan dan gagal menjadi juara. Nomor 1, Norwich City. Tim yang musim ini sedang berjuang keluar dari zona degradasi tersebut ternyata pernah menjadi tim yang perkasa. Pada musim 1992, Norwich City dengan nyaman memimpin klasemen pada Premier League musim berikutnya. Mereka tampak perkasa setelah menjalani 18 laga. Unggul 8 poin atas peringkat 2, namun roda nasib berputar dengan cepat. Mereka terseok-seok pada putaran kedua dan mengalami 2 kekalahan buruk dari Manchester United. Klub yang berjuluk The Canarians tersebut akhirnya harus finish di peringkat ketiga, terpaut 12 poin dari sang kampiun Manchester United. Nomor 2, Manchester United. Klub yang bermarkas di Theatre of Dream dan menjadi klub yang mengoleksi gelar terbanyak Liga Inggris. Meskipun sudah hampir 7 musim, The Red Devils lemas dalam perburuan juara setelah ditinggal pelatih Sir Alex Ferguson yang gantung permen karet di musim 2013-2014. Manchester United juga pernah mempunyai cerita manis di awal doang dan endingnya hanya menjadi kisah tragis. Pada musim 97-98, saat itu tim Setan Merah sudah unggul 11 poin dengan 9 laga tersisa. Posisi kedua yang ditempati Arsenal, saat itu Arsenal masih menyimpan 3 laga lebih banyak dibandingkan MU pada periode tersebut. The Gunners mengubah musim itu berkat kemenangan 1-0 atas MU di Old Trafford berkat gol Mark Overmars. Setelah itu Arsenal mendulang 8 kemenangan beruntun dan mendepak MU dari posisi teratas. Tidak selesai di situ, MU juga mengalami hasil buruk yang lebih mengenaskan. Gelar Premier League 2011-2012 terlihat bakal menjadi Manchester United ketika City gagal mengalahkan Stoke City, Sunderland, dan Arsenal. Namun MU mengalami rentetan hasil buruk yang lebih mengenaskan. Kekalahan mengagetkan dari Wigan Athletic dan disusul hasil 4-4 kontra Everton, takluk 0-1 di Etihad Stadium yang membuat Manchester City bisa memangkas gap. Manchester City akhirnya juara dengan dramatis setelah memenangi pertandingan terakhir kontra Queen's Park Rangers yang diwarnai dengan gol Sergio Aguero yang akan selalu dikenang supporter United. Manchester United harus puas berada di tempat kedua dengan nilai 8-9 dan hanya kalah selisih gol atas Manchester City. Nomor 3, Newcastle United. Yes, Newcastle United pada tahun era 90-an memang menjadi salah satu klub yang sering bersaing memperebutkan gelar juara. Meskipun pada musim ini Newcastle masih bertarung untuk keluar dari zona degradasi, akan tetapi Newcastle mempunyai kisah yang manis dan berakhir tragis, guys. Pada musim 95-96, Newcastle United sempat unggul 12 poin atas lawan-lawannya.
mereka tampak tak akan terbendung menuju gelar juara. Namun gelar tersebut akhirnya melayang setelah The Magpies mengalami 5 kekalahan dalam 8 pertandingan antara Februari dan Maret. Tim besutan Kevin Keegan akhirnya hanya mampu finish sebagai runner up dan ditikung oleh Manchester United. Nomor 4, Arsenal. Yes, Arsenal memang tidak diragukan lagi adalah salah satu klub besar di Inggris dan menjadi penantang tim-tim besar lainnya. Arsenal sudah selangkah lagi menjuarai Premier League musim 2002-2003. Alasannya, The Gunners sempat unggul 8 poin pada Maret atau 2 bulan sebelum musim itu berakhir. Namun roda nasib berubah dengan kejam. Arsenal bukan hanya kehilangan keunggulan 8 poin, tapi juga kalah dari tim yang terancam terdegradasi, Leeds United. Ketika liga tinggal menyisakan 2 pertandingan, gelar juara musim itu justru direbut Manchester United dengan koleksi 83 poin. Arsenal pun harus puas di urutan kedua terpaut 5 poin. Wah, sakitnya tuh di hati ya guys. Tidak berhenti di situ, di musim 2007-2008 juga ditikung lagi oleh Manchester United. Arsenal tampak bisa mengatasi dengan baik era setelah kepergian striker berbahaya mereka Thierry Henry saat Natal 2007. The Gunners hanya kalah sekali dari 18 pertandingan. Namun nasib Arsenal berubah drastis setelah Eduardo da Silva mengalami patah kaki dalam lawatan ke Birmingham City, yang membuat penampilan Arsenal turun drastis kala itu, dan akhirnya gelar musim itu menjadi milik Manchester United, sedangkan Arsenal harus puas finish di peringkat ketiga. Yes, kecewa memang tidak terlihat di permukaan, akan tetapi lebih perih daripada bisulan guys. Ya mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk Arsenal kala itu. Nomor 5, Liverpool menjadi tim yang terakhir menjadi korban harapan yang berujung kenangan. Setelah berpuasa gelar sekian lama, Liverpool mempunyai harapan besar untuk buka puasa pada musim 2018-2019. Pada saat itu Liverpool tidak kalah di Premier League sejak takluk 0-1 dari Manchester City pada Januari 2019. Namun keunggulan besar saat Natal gagal dipertahankan. Hasil imbang melawan West Ham United, Manchester United, Leicester City, dan Everton benar-benar membuat Liverpool kolaps. Situasi berubah buruk karena The Citizen berhasil meraup bersih 14 kemenangan terakhir, yang menjadikan gelar jadi milik Manchester City dan Liverpool hanya puas menjadi runner-up. Ya, dan itulah daftar 5 klub yang gagal juara Liga Inggris setelah unggul jauh dari lawan-lawannya, dikarenakan kurang konsisten dan terlalu besar menaruh harapan kepada dia yang datang hanya karena kesepian. Saya admin Fantasy Sport pamit undur diri dan selamat baku hantam di kolom komentar. Bye bye and see you next time.